Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaron Lempan dan NIM G701210118 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai terpenoid dan proses metabolisme pada tumbuhan. Selamat menonton. Di sini saya akan memulai materi dengan mengenal senyawa terpenoid, definisi dan struktur. Senyawa terpenoid merupakan kelas senyawa organik yang beragam dan penting secara biologis dengan berbagai aplikasi dalam bidang farmasi, aroma, dan industri. Definisi sendiri dari terpenoid adalah senyawa organik alami yang diturunkan dari unit isoprena, yaitu unit C5 atau 5 karbon. Karakteristiknya sendiri, mereka memiliki struktur yang beragam dengan berbagai sifat seperti aroma, warna, dan aktivitas biologis. Untuk klasifikasi terpenoid sendiri itu ada 4. Yang pertama, hemiterpenoid, yaitu hanya memiliki satu unit isoprena atau C5. Yang kedua, monoterpenoid, yaitu memiliki 2 unit isoprena, yaitu C10. Yang ketiga, sesquiterpenoid, yaitu memiliki 3 unit isoprena atau C15. Dan yang terakhir, diterpenoid, yaitu memiliki 4 unit isoprena atau C20. Fitur struktural dari terpenoid itu terdiri atas unit isoprena, yaitu unit dasar yang membangun struktur terpenoid, dan kerangka karbon, yaitu arsitektur dasar yang menentukan jenis dari terpenoidnya. Untuk biosintesis terpenoid itu ada 2. Yang pertama, jalur mevalonat, yaitu sintesis terpenoid melalui jalur ini melibatkan asetil koenzim A sebagai prekursor. Dan yang kedua, jalur non-mevalonat, yaitu jalur alternatif yang ditemukan di beberapa bakteri dan tanaman. Sumber-sumber umum dari terpenoid itu ada dari tumbuhan, mikroorganisme, dan hewan. Tumbuhan adalah sumber terpenoid yang paling umum, seperti minyak esensial dan resin. Mikroorganisme sendiri seperti jamur dan bakteri juga menghasilkan berbagai macam terpenoid. Dan untuk hewan, beberapa hewan juga dapat menghasilkan terpenoid, terutama untuk pertahanan dan komunikasi. Pentingnya terpenoid itu yang pertama dalam penggunaan obat-obatan. Terpenoid memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti kanker. Yang kedua, dalam aplikasi aroma. Banyak terpenoid digunakan dalam industri parfum dan aromaterapi. Dan yang ketiga, dalam aplikasi industri. Terpenoid dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan plastik, karet, dan pestisida. Teknik ekstraksi dan isolasi terpenoid itu ada identifikasi, yaitu karakterisasi struktur dan sifat terpenoid. Kedua, pemurnian, memisahkan terpenoid dari kontaminan, dan ekstraksi, yaitu pemisahan terpenoid dari matriksnya. Pertimbangan keamanan dan dampak lingkungan dari terpenoid itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu toksisitas. Beberapa terpenoid dapat beracun jika tertelan atau terserap melalui kulit. Yang kedua, polusi. Ekstraksi dan produksi terpenoid dapat menyebabkan polusi air dan udara. Dan yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati. Pengumpulan berlebihan terpenoid dari sumber alami dapat mengancam keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu metabolisme dalam dunia tumbuhan. Mari kita pelajari proses metabolisme yang terjadi dalam tumbuhan, mulai dari proses fotosintesis hingga aplikasi praktisnya dalam kehidupan. Nah, fotosintesis itu merupakan proses pengubahan cahaya matahari menjadi energi. Proses penting yaitu fotosintesis merupakan proses vital bagi tumbuhan. Melalui proses ini, tumbuhan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Reaksi kimianya yaitu fotosintesis melibatkan reaksi kimia kompleks yang terjadi dalam organel bernama kloroplas. Tumbuhan menyerap air dan karbon dioksida, kemudian menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Respirasi yaitu merupakan proses membebaskan energi dalam tanaman. Yang pertama, pembebasan energi. Respirasi adalah proses metabolisme yang membebaskan energi dari molekul glukosa yang dihasilkan melalui fotosintesis. Yang kedua, proses aerob.
Respirasi aerobik membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi dalam organel sel bernama mitokondria. Dan ATP, yaitu energi yang dilepaskan selama respirasi, disimpan dalam bentuk molekul ATP yang kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk berbagai aktivitas seperti pertumbuhan dan perkembangan. Translokasi, yaitu mengalirkan nutrisi ke seluruh tumbuhan. Translokasi dilakukan oleh yang pertama, silem. Silem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tumbuhan. Yang kedua adalah floem. Floem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut dari hasil fotosintesis seperti glukosa dari daun ke seluruh tumbuhan. Dan yang ketiga, distribusi. Translokasi memastikan distribusi nutrisi secara efisien, mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara optimal. Selanjutnya ada proses fermentasi, yaitu metabolisme anaerob pada tanaman. Proses ini tanpa oksigen. Fermentasi adalah proses metabolisme yang terjadi dalam kondisi tanpa oksigen atau yang disebut dengan anaerobik. Produk fermentasi itu bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan kondisi lingkungannya. Misalnya, fermentasi pada buah menghasilkan alkohol dan asam organik. Dan aplikasinya yaitu fermentasi merupakan dasar dari pembuatan berbagai produk makanan dan minuman seperti yogurt, keju, dan anggur. Aplikasi dari proses metabolisme dalam kehidupan manusia yang pertama, pada pangan, fotosintesis merupakan dasar produksi makanan. Tumbuhan menyimpan energi matahari dalam bentuk glukosa yang menjadi sumber energi bagi manusia. Yang kedua yaitu bahan baku industri. Produk fermentasi seperti etanol dan asam laktat dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman. Dan yang terakhir yaitu sumber obat-obatan. Tanaman mengandung senyawa aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Banyak obat-obatan modern berasal dari tumbuhan. Pemanfaatan fotosintesis untuk produksi bahan pangan. Misalnya gandum. Gandum sebagai sumber karbohidrat merupakan bahan pokok pangan bagi banyak orang di dunia. Selain gandum, manusia juga menggunakan jagung. Jagung sebagai sumber karbohidrat, protein, dan serat dan menjadi bahan pangan dan pakan ternak. Selain itu, pada orang-orang yang tinggal di Indonesia, padi merupakan sumber karbohidrat utama. Bagi penduduk Asia, fotosintesis berperan penting dalam produksi beras. Penggunaan respirasi anaerobik dalam proses fermentasi. Yang pertama, alkohol. Fermentasi alkohol oleh mikroorganisme digunakan dalam produksi minuman seperti anggur dan bir. Yang kedua, asam laktat. Fermentasi asam laktat oleh bakteri menghasilkan asam laktat yang digunakan dalam pembuatan yogurt dan keju. Yang ketiga, fermentasi. Proses fermentasi memberikan rasa dan tekstur unik pada makanan dan minuman. Potensi translokasi untuk perbaikan kualitas tanaman. Yang pertama, efisiensi nutrisi. Memahami proses translokasi membantu meningkatkan efisiensi penyerapan dan distribusi nutrisi. Yang kedua, peningkatan hasil panen. Dengan mengatur translokasi, petani dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. Dan yang ketiga, tahan kekeringan. Peningkatan efisiensi translokasi dapat membantu tanaman bertahan hidup dalam kondisi kering. Dan kesimpulan dari materi ini yaitu metabolisme dalam tumbuhan merupakan proses kompleks yang mendasari kehidupan di bumi. Peningkatan pemahaman tentang metabolisme tumbuhan membuka peluang baru dalam bidang pangan, energi, dan obat-obatan. Di masa depan, kita dapat mengharapkan kemajuan teknologi yang memanfaatkan proses metabolisme tumbuhan untuk mengatasi berbagai tantangan global. Demikianlah video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menyaksikan sampai habis.